Salam menjajua. Nah, di Bapak Tulara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa, apa kabar? Tengok pemirsa, ini minyak saya 1 kilo tadi ditaruh silas rambut saya ini. Dia sikat-sikat rambut saya, dia letaknya minyak udah 1 kilo. Ini saya lagi prepare dapur, mau buat video. Beginilah selalu kalau musim lalat pemirsa. Lepas lap ini semua, lepas semprotkan anti lalat, baru saya start buat video masak. Itu pun masa nanti saya tunjuk bahan, sudah lagi datang si lalat ini. Tidak bisa dielakkan. Mulak sikit biar dia tak kotor sangat, nampak pemirsa. Betul tak, kalau hari-hari lap dia tak kotor sangat. Sekarang pun saya kurang basuh tingkap saya inilah. Kotor sangat. Tadi pemirsa, tadi pagi itu mungkin dia udah bagi tahu suami saya juga, saya tidak tahu lah. Ada orang datang ke rumah, kebetulan itu kawan suami saya kerja ya. Dia orang Nepal, dari Nepal pemirsa. Jadi mungkin dia udah sembang dengan suami saya. Jadi kata dia suami saya, call nanti ada orang, saya punya kawan mari. Maaf ya, saya tak tengok kalian ya, saya tengah buat kerja ya. Nanti ada saya punya kawan mari, you bagi dia dekat 300. Dia cakap lah. Saya pun kalau udah suami saya cakap macam itu, saya tak tanya lagi, saya cakap oke. Mesti dia udah tanya bila you balik, untuk apa itu semua mesti dia udah tanya dengan orang itu, baru dia bagi gitu. Terus datang orang itu ke rumah. Kakak, tadi abang sudah cakap kah? Saya cakap, sudah kerja saya bagilah. Terus kata mak saya gini, siapa itu? Kawan Kelandu, saya cakap. Habis untuk apa duit itu? Mungkin dia pinjam ke, dia udah bagi tahu ke Bapak Lasmi itu pasti. Bapak Lasmi tadi call saya suruh bagi, saya cakap, please, kalian ini senang-senang kalian bagi duit, dia cakap. Tapi yang ini pemirsa, dia memang udah kerap juga pinjam lah pemirsa. Kadang-kadang anak dia sakit, kadang-kadang istri dia, kadang-kadang dia mau beli apa-apa gitu, mau kirim ke kampung gitu pemirsa. Sebenarnya pemirsa, saya ini orangnya, kalau katakan kaya, tidak kaya lah. Tidak, sama sekali tidak pemirsa, jauh dari kata kaya. Cuman kalian tahu pemirsa, apa yang saya alami dulu itu saya tidak mau dialami orang lain, kalau boleh lah gitu pemirsa. Jadi kata mama saya gini, senang-senang kalian bagi duit. Itu juga emak saya juga bukan tanpa alasan ya, karena saya itu pernah dulu pinjamkan duit pemirsa 3 juta. Jadi orang itu ceritanya itu begini pemirsa, orang itu pinjam duit kepada saya 3 juta. Itu penjaminnya Pak Cik saya gitu. Kata Pak Cik saya itu seperti ini, nanti kalau dia tak bayar, aku yang bayar samamu, bagi. Dia cakap gitu pemirsa. Itu udah lama ceritanya. Udah gitu saya bagi 3 juta itu. Dia cakap gini, kalau kau tak percaya, aku pulangkan duit ini, nah pegang surat sertifikat rumahku ini. Kalau tak boleh ku bayar, kau ambil rumah ini, kau tambahlah. Katanya kayak gitu pemirsa. Jadi kata mak saya, udah diambil aja surat rumahnya itu untuk jaga-jaga gitu, karena orangnya ini memang kita nggak kenal. Nah dia ini pinjam duit, katanya mau kembangkan usahanya pemirsa. Dia kembangkan usahanya itu untuk beli pisang gitu pemirsa. Nah itu janjinya cuman dia pinjam itu hari itu pemirsa 6 bulan gitu. Jadi udah 1,5 tahun dia tak pinjam-pinjam. Terus karena kemarin saya mau pergi ke Malaysia, jadi sama saya tanya sama Pak Cik saya gitu. Saya tanya, Pak Cik itu yang dia pinjam duit itu macam mana ceritanya ya? Bunga pun dia tak bagi, batang pun dia tak bagi. Bunga tuh tak payah bayar lah, janji batang itu bagi. Saya cakap sebab itu duit pemirsa, duit mak saya, bukan duit saya dulu ya. Jadi pemirsa, kita tanya, mulailah dia menangis gitu, menangis dia yang dia tak ada duit gitu pemirsa. Udah gitu saya bilang begini, berapa rupanya rumahmu itu? Biar saya tambah. Saya bilang pemirsa, rupanya rumahnya itu pemirsa, katanya sama saya, nanti saya sembang dulu dengan istri gitu pemirsa. 3 hari saya sudah nampak rumahnya itu disegel oleh bank. Rupanya rumahnya itu dia pinjam duit ke bank, rumah itu dia gak ada gitu. Jadi bank sudah tarik dia punya rumah itu. Jadi surat yang dia bagi kepada saya itu pemirsa adalah duplikat. Yang original dia sudah bagi kepada bank. Dia buat lagi sama seperti itu, dia bagi kepada saya. Dan pemirsa, dia pinjam duit orang dengan jaminan rumahnya itu bukan saya seorang ya, lebih 20 orang dia pinjam duit dengan surat jaminan rumah, dengan surat semua yang sama pemirsa, yang betul-betul original, bank sudah angkat. Jadi yang bagi-bagi kepada kami yang dia pinjam duit itu hanyalah
salinannya saja gitu pemirsa. Mana boleh kita fight dengan pihak bank kan? Jadi udah diambil sama bank rumahnya itu gitu. Jadi pergilah saya ke Malaysia pemirsa. Pergi saya ke Malaysia. Jadi saya bilang sama mak saya, tanya mak uang itu macam mana. Dia cakap, mak saya dengan adik saya tanya itu duit pemirsa. Dipukulnya mama saya, kalian tahu pemirsa, yang pinjam duit itu tadi dipukulnya. Nah, jadi dari situ kita udah trauma memang pinjamkan duit. Kita udah bilang dalam hati tuh nggak ada rezeki pinjamkan duit gitu pemirsa. Karena itu jadi pertengkaran sampai sekarang ada di banyak sering enggak. Saya kesana kesini pun nampak juga orang itu dia buat tak tahu macam tak ada problem gitu. Karena memang perangai dia sudah seperti itu gitu. Pasti kalian bilang gini, Kak Sri, kalau macam itu report polis pemirsa. Tapi ya cakap report polis pemirsa, nanti kita duit pasal 3 juta. Di sana polis kita report, polis itu tak akan bergerak kalau kita belum bagi duit pemirsa. Begitulah dia polis di sana, sangat bagus. Tidak mau panjang-panjang cerita nanti. Indonesia bukan seperti itu di kampung saya ya, di kampung saya. Jadi kita tidak report kepada polis dan biarkan saja duit itu seperti itu. Saya dalam hati saya bilang sama saya, udahlah mak ikhlaskan. Saya bilang sama mak saya, aku bila-bila pun gak aku ikhlaskan duitku itu. Duit apa yang kau pikir itu? Duitku kujual tanah itu, kata makku gitu pemirsa. Nah, jadi kenapa juga itu kan duit mama saya ya. Memang dari situ saya itu agak trauma meminjamkan duit kepada orang di kampung. Makanya di kampung kami itu mau pinjam duit 10.000, 3 ringgit pun itu susah mau dapat pemirsa. Jarang mau dapat. Cuman dari pengalaman saya juga dulu pemirsa. Jadi saya dulu ini, masa saya belum selesai daftar kawin dengan singgem, saya pernah di sini overstay itu dalam hampir seminggu saya overstay. Jadi itu saya kena denda kemarin 300 ringgit pemirsa. Udah gitu buat spesial pas lagi 100 ringgit, denda lagi 300 ringgit. Udah gitu beli tiket lagi semuanya lah. Jadi sama suami saya udah dicari sana sini duit lagi kurang 350 ringgit pemirsa. Itu suami saya sampai ambil cuti 1 hari itu dia keliling-keliling cari pinjaman pemirsa ya. Masa itu masih ada motor kami gitu. Udah gitu pemirsa. Ada satu kawan rapat dia ini pemirsa. Kawan rapat dia dulu main bola masa dia muda dulu katanya gitu. Jadi dicari suami saya ini, dia jumpa dia di kedai. Jadi kata suami saya ini dia mau pinjam duit. Jadi kata yang punya duit ini, you pergi rumah saya sudah call mak. Nanti saya mak bagi dekat you. Dia cakap gitulah kan. Jadi suami saya mari rumah dia. Mungkin anak dia sudah telepon mak dia, memang dia telepon, tapi dia bukan telepon suruh bagi duit. Tak tahu apa dia cakap lah. Sampai saja suami saya dalam depan rumahnya itu kan, suami saya panggil, ma gitu kan. Tak ada duit. Langsung begitu mamanya itu cakap pemirsa. Udah gitu suami saya balik badan lah, nak balik kan. Suami saya masih lagi depan rumahnya itu pemirsa. Itu sudah saya pernah ceritakan juga di video saya pemirsa. Karena itu memang gak akan, bila-bila pun saya tidak akan lupakan pemirsa. Perangai manusia ada juga seperti itu gitu. Suami saya belum tinggalkan rumah itu pun dia sudah siram 1 baldi besar rumahnya itu pemirsa. Sebenarnya saya dulu itu dia siram itu saya nggak ngerti apa maksudnya. Jadi kata suami saya, kita orang India ya, kalau macam ada orang duduk rumah kita atau pijak rumah kita terus kita siram pakai air, maknanya kita rasa orang tuh hina sangat, kotor sangat, bangsa rendah, kasta rendah katanya gitu. Makanya kita rasa jorok, terus kita siram bekas dia itu, tak mau lama-lama melekat di rumah kita. Itu rumah juga suami saya menangis pemirsa. Dia pulang sampai di rumah pun dia menangis. Sampai dia di rumah itu udah agak malam dia menangis juga. Saya pun ikut sama suami saya menangis. Sekejap juga dia menangis, hapus air mata, sudah lagi dia cari duit pemirsa. Dia cari lagi duit. Last minute siapa yang bagi? Tiga rumah dari rumah saya ini ujung sana gitu. Dia bagi, dia tahan suami saya punya kad bank, dia bagi 350 ringgit pemirsa. Jadi dari pengalaman saya di situ pemirsa. Nah, kalau jujur memang saya tidak boleh pemirsa. Saya mau tidak ada orang yang seperti saya gitu. Macam mana susahnya cari duit pemirsa. Mau pinjam duit mana-mana pun tak dapat pemirsa. Kadang-kadang kita niat hati itu jujur sekali mau bayar. Tapi orang tak percaya mau bagi kita duit pinjam. Kadang-kadang orang ini penipu, mulut manis luar biasa. Sudah selesai dapur saya. Sekarang saya move and then saya akan buat video masak. Hari ini saya mencurhat saja ya. Mencurhat pemirsa. Ini tadi saya ceritakan sama mak saya kan, pengalaman saya yang ini kan, dia pun terdiam. Macam ini kau susah dulu ya Me, tapi 1 kali pun kau tak ada call ke kampung bagi tahu mak, kirimkan duit, kan tahu kau masih ada tanahku, boleh ku jual. Kalau menderita kali kalian ku jual tanah itu, ku bagi ke anak perempuan ini berapa-berapa 1 orang, apa-apa buat usaha. Tapi tak pernah kau bagi tahu. Saya ini pemirsa jenis orang yang tak suka menyusahkan.
menyusahkan mak saya, apalagi kalau jarak kami itu jauh gitu. Saya pernah bergaduh dengan suami saya, juga pernah bergaduh dengan suami saya kan. Saya tak pernah call bagi tahu mak saya gitu, mak saya sudah gaduh begini, tak pernah. Sebab itu hanya akan menambah beban dia, sementara dia tuh tidak boleh melakukan apa-apa, and then dia akan terbebani, terfikir terus kan. Nanti sakit dia pula bertambah. Saya lepas saya sembang itu gaduh, saya cekap, esoknya saya sudah berbaikan lagi dengan suami saya, entah nambah lagi anak saya. Masa saya bagi tahu mak saya yang saya bergaduh ini, dia sudah pikirannya itu sudah susah hati dia gitu. Apalagi kalau orang tua, kadang-kadang tuh kalau ada jantungnya boleh langsung drop pun. Betul tak? Makanya sesusah apapun saya dulu di sini itu, mak saya itu tidak tahu. Cuman saya bilang kalau ada rezeki saya bawa mak ke Malaysia gitu aja. Kalau saya belum bawa, menanya saya belum ada rezeki, gitu saja saya bilang sama mak saya, pemirsa. Kalian pun kalau berjauhan dari orang tua, kesusahan tidak usah diceritakan. Tapi penderitaan harus diceritakan. Ada bedanya kesusahan dengan penderitaan, pemirsa. Kalau kesusahan itu selalunya dalam bentuk ekonomi, kamu susah. Tapi kalau penderitaan selalunya dalam bentuk kekerasan. Kalau suami kamu sudah pukul kamu berkali-kali, kamu sudah mengalami kesakitan, bagi tahu terus family terdekat. Begitu dia, pemirsa. Betul tak? Panas lagi, hujan lagi, dunia dalam berita memang begini. Bye, pemirsa.